melakukan kehendak-Mu. Jangan mengedepankan apa yang kamu ingin, bukan. Tuhan, apa yang kamu ingin Tuhan? Supaya aku mengingini itu. Nah, saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang berhati seperti ini, dia layak untuk menduduki jabatan di gereja. Tapi kalau orang yang tidak seperti ini, aku maunya gini Tuhan, aku mau ini, pokoknya ini. Saudara, kalau dia jadi pemimpin, itu rusak semua gereja. Pasti rusak. Kenapa? Karena tergantung dia, subjektivitas dia, perasaan dia senang apa, senang apa, sini, sono. Dia mau diatur apa? Bukan oleh firman, bukan oleh kehendak Allah, tapi oleh apa? Perasaan dia, kepinginan dia yang jatuh dalam dosa. Nah, itu sangat bahaya sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan seperti ini. Yang Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7:17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Nah, sudah perhatikan kalimat ini. Jadi kalau saya berdoa, saya tidak mengenal kehendak Allah. Doa saudara dengarkan. Kita ada doa pagi ini kan. Karena doa pagi itu saya mendoakan orang yang berdoa. Setiap doa pagi itu saya mendoakan mereka semua. Yang berdoa tak doain. Tuhan ngerti nggak mereka kehendaknya? Kalau mereka nggak ngerti kehendak, mereka berdoa itu untuk siapa? Kehendak mereka sendiri, nggak didengar Tuhan. Berdoa Tuhan ini Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan, kehendak dia sendiri. Dikatakan orang-orang berdosa, aku tidak mau mendengarkan, melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendaknya. Nah, orang melakukan kehendaknya itu apa? Nah, dia mendengar suara apa yang Tuhan ingin dalam hidupnya dia. Saudara, kalau saya mau rinci, sebenarnya ada semacam sistematisnya di dalam kerohanian itu ada. Walaupun nggak secara mutlak gitu. Apa sih doa yang bisa didengar Tuhan? Doa yang mendahulukan orang lain. Itu rumusan kita. Doa yang selalu melihat belas kasih Tuhan. Doa yang mendahulukan segala sesuatu adalah supaya kebenaran itu memimpin orang yang mengalami sengsara. Bukan mendoakan supaya sembuh, bukan. Mendoakan supaya mereka mengenal Tuhan. Saudara, doa kita hari Minggu itu nggak seperti ini. Tuhan supaya dia sembuh, sehat kembali Tuhan. Tapi kita nggak pernah, bawa mereka Tuhan. Kalau sampai nggak sembuh Tuhan, mereka mengenal Engkau, mengenal Kristus yang sungguh-sungguh berdaulat. Nggak ada doa gitu. Bagaimana iman jemaat bisa kuat kalau kamu sakit, didoain supaya sembuh gitu kan? Tapi nggak pernah dikenalkan Tuhan. Bagaimana dia punya iman baik? Nggak akan. Akan runtuh semua dia punya iman. Dan orang tidak mengharapkan dia dan tidaknya bukan, tapi saya taat pada Tuhan. Kamu harus terima apapun jawaban dan apapun yang dikatakan yang terjadi pada hidupmu. Allah lebih besar daripada seluruh rancangan hidupmu, dan Dia yang merancang masa depanmu. Nah, kalau kita tahu dengan kedaulatan seperti ini, kita nggak perlu khawatir lagi. Mau mati, mau hidup, mau apapun. Nah, iman yang seperti inilah yang harus dibangun supaya bertumbuh mengenal kehendaknya dalam segala hal. Yesus itu dalam segala hal Dia bekerja, berkata, bukan berkata dari diri sendiri, bukan melakukan pekerjaan dari maunya sendiri, kehendaknya, bukan. Ini semua benar-benar Bapa yang ingin aku lakukan. Kalau kita mempunyai seorang yang baik itu ibu, bapak, suami, istri, anak yang hatinya bisa mengenal hati Tuhan seperti ini, wah saudara, orang seperti ini ditakuti oleh setan, saudara. Dan dibenci dan akan dihajar oleh setan. Saudara tahu Ahok itu, orang mau katain apa dia tetap aja berani aja. Kenapa? Karena dia sudah dapatkan, tidak ada yang saya sebut itu adalah fearless faith. Itu dimiliki oleh Ahok. Dan yang saya khawatirkan cuma satu, Ahok akan dibunuh orang. Itu aja. Mahatma Gandhi, Martin Luther, King Junior, semua orang mati semua karena kebenaran, termasuk
Abraham Lincoln. Dan kalau orang udah benci puncaknya, dia cari tempat waktu satu waktu untuk bunuh dia. Dan dikatakan matang jelas dia siap. Mati adalah keuntungan, betul nggak? Nggak ada yang takut dia. Kalau Ahok bisa gitu, apalagi pendeta kan? Oh, pendeta itu fearful. Nggak ada duit takut, nggak ada dukung takut, nggak dihormati takut. Pelayanan apa kamu? Nggak dianggap takut, ini takut. Nggak perlu lihat orang-orang seperti itu ya. Nah, ini Tuhan Yesus mengajar kita dengan luar biasa. Ini prinsip-prinsip pembinaan paling awal, paling dasar. Ya, 9:31. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus mengatakan Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal kehendakku. Nah, saudara, dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10, panggilan Tuhan ini tidak bisa didapat dari pendidikan, pelatihan ataupun pelayanan, melainkan diberikan langsung oleh Roh Kudus atau Roh Allah, dan berasal dari kewenangan Allah yang mengurapi mengesahkan hamba-hambanya atau setiap orang percaya yang akan menjadi Allah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca dalam 1 Samuel, kalau kita mau baca, ayo kita baca 1 Samuel pasal 3. Ini dasarnya. 1 Samuel pasal 3. Kalau ada yang ketemu bisa bacakan untuk saya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Perhatikan ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, perhatikan, hampir tidak ada firman Tuhan. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum laku padam. Samuel telah tertidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi Samuel tidur di mana? Di ruang Maha Kudus. Tidak tahu kenapa ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia jawab, ya Bapa. Lalu berlalu ia kepada Eli, katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Anak kecil kan? Tetapi Eli berkata, ngantuk dia. Aku tidak panggil kamu, tidur kembali. Lalu pergilah tidur. Dan itu sampai 3 kali. Nah, 3 kali. Terus ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Siapa saudara? Saya tanya, siapa? Yesus sendiri. Datanglah Yahweh. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Tadi kan cuma berbicara kan. Nah, ini Tuhannya datang. The presence of the Lord itu ada. Mengkonfirmasi itu semua. Berdiri di sana, dan dikatakan berdiri di sana, jadi ini pribadinya ada, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel dan Samuel menjawab, berbicara sebab hambamu ini mendengar. Tadi kan cuma suara. Ya. Terus ketiga kali Eli berkata, mengajari Samuel. Ini ya ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli pada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Yahweh Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan betul-betul datang presence, ya, hadir Tuhan, dan berbicara pada Samuel. Nah, 11. Lalu berfirman Tuhan pada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi waktu the presence of the Lord itu datang, Kristus itu datang dan berkata pada Samuel, Tuhan tidak mau Eli mendengarkan itu. Jadi fungsi keimaman Eli itu sudah berhenti, diganti oleh Samuel. Setelah Tuhan sudah pernah memerintahkan Eli bahwa engkau itu harus mengajar anak, engkau harus berubah, kamu harus melakukan itu. Eli tidak mau mengajar anaknya dan anaknya menghujat Tuhan. Nah, saudara, akhirnya apa terjadi? Anaknya dibinasakan. Ya.
Nah, saudara, ini adalah cerita tentang panggilan, kemudian saudara, kompetensi Eli ada, semua ada, dan dia tidak lulus dari panggilan Tuhan. Saudara, dia punya kompetensi, punya apapun, itu langsung nggak bisa berjalan. Competence dan confidence, saudara, ada dalam hidup kita, bukan jaminan engkau akan terus dipakai Tuhan. Saudara, Eli tetap menjadi hamba Tuhan. Tuhan tidak buang dia. Tetapi fungsi keimaman yang sudah hancur itu, yang tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena anaknya. Dan di Alkitab itu banyak sekali anaknya yang hancur. Dan saya baru dengar teman saya di Bandung, pendeta yang senior juga, anaknya kena narkoba, direhabilitasi. Tapi kedudukan dia tinggi, tambah tinggi, anaknya tambah hancur. Karena dia tidak bisa lagi memberitahu anaknya. Saudara, apakah itukah pemimpin kita? Dia membenarkan diri banyak. Ya, di Alkitab kan banyak itu. Eli juga anaknya kayak gitu. Kalau saya gitu ya nggak apa-apa. Kenapa? Alkitab ada tuh. Ini orang tua gila. Kamu berdosa, kamu tutupi membenarkan dosamu dengan firman Tuhan. Itu dosamu double. Harusnya kamu menangis ya anak, aduh kenapa seperti ini? Ya udah mau apa katanya. Jadi orang tua kayak apa ini? Ini pendeta kayak gini gimana? Aduh, makanya ngeri ya. Dan banyak sekali juga bukan hanya pendeta, majelis juga sama. Ya, tidak serius dengan hidup sebagai pemimpin gereja. Oke, kita lanjutkan, saudara. Yang kedua, nah ini saudara ini pelajaran yang lama saya telah terima dan juga saudara hari ini saya mau jelasin. Visi gereja, seluruh gereja Tuhan, khususnya juga Gloria, itu sebenarnya bukan visi gereja hanya Gloria di sini, bukan. Semua visi itu akan menuju ke sini. Apa itu? All for the glory of God. Ya, not our glory, self glory, self boasting dan self pride. Not for our church self, diri gereja kita. Bukan atas nama besar, nama siapapun, dan hanya Tuhan.